Swati. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bunda Swati? Alhamdulillah baik banget. Pak Ismail, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak Ismail? Alhamdulillah sehat Bu. Ini Bu, Ya. saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Ibu Das lebih spesifik Ya. supaya mudah untuk mengidentifikasi keberhasilan yang saya tuju dan sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Budas sebagai coach. Misalnya tingkat keberhasilan saya mengcoach Budas ketika Budas bisa mengemukakan ide kreatif, yaitu munculnya 3 ide, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahan ketika melaksanakan rencana aksi tersebut. Begitu Budas, Bu Diana. Baik Pak Ismail. Kemudian kompetensi coaching mana yang ingin Pak Ismail kembangkan? Yang saya ingin kembangkan yaitu saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang lebih berbobot sehingga dapat mengiring atau mengarahkan coach untuk bisa menggali potensi yang ada pada dirinya, Bu. Baik, bagaimana kompetensi mana yang ingin diobservasi Pak Ismail? Kompetensi yang ingin saya observasi, Bu, adalah bagian identifikasi, karena saya kadang bingung menentukan kata kunci, Bu. Terus apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai Pak Ismail sebagai coach? Yang ingin saya capai sebagai coach yaitu saya dapat menggali potensi coach. Dengan indikatornya adalah coach bisa mengeluarkan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian coach dapat menentukan aksi dari solusi. Coach dapat mengidentifikasi masalah dan solusi yang dibuat. Coach dapat mempertanggungjawabkan aksinya, Bu. Seperti itu. Baik, Pak Ismail di sini sebagai coach, saya langsung mempersilahkan Bapak untuk berbincang-bincang dengan Ibu Daswati yang sebagai coach pada pertemuan kali ini. Oh ya, Bu. Silakan. Makasih, Bu. Ya. Assalamualaikum Budas, apa kabar? Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Kira-kira apa yang mau kita obrolin pada siang hari ini, Bu? Waalaikumsalam. Baik Pak, saya ingin membahas kondisi murid-murid saya di sekolah Pak. Saat ini saya mengajar di kelas 5 dengan kurikulum merdeka. Saya mengamati murid-murid saya belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar Pak, sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Hasil belajarnya itu menurun Pak. Beberapa siswa juga malas untuk mengumpulkan tugasnya. Oh, seperti itu ya permasalahan yang Ibu hadapi dalam menangani atau menghadapi kelas 5. Kemudian anak-anak belakang ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar sehingga berdampak pada hasil belajarnya yang menurun. Kemudian apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Saya ingin saya menemukan hal-hal yang dapat memotivasi murid-murid saya Pak, agar mereka lebih giat lagi belajarnya. Kira-kira kalau kita menggunakan tolak ukur
dari level 1 sampai 10, menurut Ibu Das sendiri, Ibu Das ada di level berapa pada saat ini untuk memotivasi murid dalam pembelajaran? Saya merasa saya berada di level 6 Pak saat ini. Oh ya, berada di level. Kemudian untuk meningkatkan ke level berapa? Saya sebenarnya tidak berharap banyak Pak. Bisa di level 8 saya rasa sudah cukup menurut saya. Apa rencana Ibu Das untuk bisa mencapai target yaitu berada pada posisi level 8? Saya akan mulai untuk memanajemen kelas saya terlebih dahulu Pak. Misalnya membuat SPP yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan kami pelajari. Selain itu saya akan melakukan tanya jawab seputar kehidupan sehari-hari berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan kami pelajari. Saya juga menggunakan video pembelajaran yang menarik supaya bisa meningkatkan keingintahuan dari murid saya dalam pembelajaran. Terus pembelajaran diawali dengan suasana yang menyenangkan Pak. Oh ya, begitu ya rencananya Bu. Dari beberapa rencana yang Ibu sampaikan tadi, saya rasa semua sangat bagus. Kemudian mana yang menurut Ibu Das dalam waktu dekat ini yang mendesak untuk dilaksanakan atau dilakukan Bu? Yang akan segera saya lakukan atau yang mendesak itu Pak, membuat video pembelajaran yang menarik sehingga saya dapat gunakan dalam proses belajar dan juga diselingi dengan ice breaking yang sesuai dengan tujuan pembelajaran saat itu. Oh begitu ya Bu. Jadi menurut Ibu sendiri yang harus dilaksanakan adalah menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar, kemudian melakukan ice breaking. Terus kapan rencana tersebut dilakukan? Saya akan melaksanakan rencana itu sebisa mungkin mulai besok Pak, hari Senin. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya, dirancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Baik Bu. Baik, untuk memudahkan pekerjaan Ibu, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut, yaitu rencana aksi memotivasi murid dalam belajar yang telah dibuat atau direncanakan? Saya akan meminta bantuan Ibu Ira karena menurut saya beliau itu ahli dalam bidang IT. Jadi saya akan belajar dengan Ibu Ira cara membuat video pembelajaran yang menarik. Ya. Kemudian bagaimana kita bisa tahu rencana yang Ibu Das buat dapat terlaksana dengan baik atau sudah mencapai target yang ingin dicapai? Ada baiknya mungkin kita ngobrol kembali Pak minggu depan mungkin sambil kita minum kopi atau saya akan menceritakan bagaimana hasil dari rencana yang telah saya lakukan. Ya bagus sekali itu rencananya. Kalau begitu Bu, saya tunggu kabarnya, saya tunggu informasinya kapan kita bertemu. Iya. Dari obrolan kita yang menarik ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Saya dapat menemukan cara meningkatkan motivasi belajar murid saya dengan mencoba untuk memanajemen kelas saya, menyelipkan ice breaking pada proses pembelajaran saya dan juga membuat video pembelajaran yang menarik. Selain itu juga menambah wawasan saya Pak dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasi belajarnya itu. Baik Bu, terima kasih ya Bu sudah mau berbincang-bincang dengan saya pada hari ini. Saya tunggu hasil rencananya, saya tunggu informasi pertemuan berikutnya Bu, setelah melaksanakan cara-cara memotivasi murid-murid Ibu. Terima kasih ya Bu atas pertemuannya hari ini. Saya ucapkan terima kasih lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Ya, kita kembali ke Baik Pak Ismail, sebagai coach tadi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Alhamdulillah Bu, sudah. Saya tinggal meningkatkan lagi skill atau keterampilan saya sebagai coach dengan terus berlatih, mencari pengetahuan baru, mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang lebih profesional lagi Bu. Ya, di sini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang, kemudian saya bisa membuat dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan lebih bisa menggali coaching dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi Bu. Baik Bu, ya. Baik Pak, ya maaf. Betul sekali tadi penyampaian Bapak dengan Ibu Daiswati. Di sini saya akhiri perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sesuai janji kita kemarin, kita akan melakukan praktek coaching. Baik Ibu, silahkan jika jadi kita akan berdiskusi terkait praktik coaching menggunakan alur theta. Saya akan mengamati praktik coaching yang akan Ibu dan Bapak lakukan. Jadi saya akan sebagai pengamat di sini. Ya, baik Bu. Baik, lalu kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan di sini? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, manakah yang ingin Ibu tonjolkan atau terapkan di sini? Yaitu memberikan pertanyaan berbobot supaya bisa menggali potensi diri coaching. Begitu Bu Daiswati. Jadi semua telah saya catat di sini. Silakan Ibu dan Bapak melakukan praktik coaching. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Selamat siang. Saya ucapkan dan terima kasih atas waktunya untuk hadir di sini Pak Ismail. Ya Bu, makasih juga. Kalau begitu Pak, mohon maaf sebelumnya ya. Kemarin Bapak ingin berbincang-bincang atau bercakap-cakap dengan saya ya. Kira-kira ada hal apa ya Pak? Iya Bu, ini saya memiliki sedikit permasalahan Bu. Baik Pak. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan kali ini? Ada hal khusus yang ingin Bapak diskusikan atau fokuskan? Sejujurnya Bu, saya sedikit merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi yang lebih efektif. Baik. Tentu ya Pak ya, saya menghargai kejujuran Bapak. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama Pak ya. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam kali ini Pak? Ada Pak, tapi mungkin nanti di akhir saja.
Oke, kalau begitu bisa bisa Bapak menceritakan secara langsung. Oh, siapa? Baik Pak. Sebelum ini Bapak menceritakan masalah Bapak, apa tujuan yang ingin Bapak capai dari percakapan kita kali ini Pak? Ini Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan prestasi saya di depan umum. Baik, apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan? Saya ingin bisa berprestasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi yang saya bawakan. Bagus. Apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari pembicaraan kita? Saya ingin bisa presentasi dengan lancar, kemudian tanpa ada perasaan gugup, serta mendapatkan feedback positif dari audiens. Oke. Begini Pak, sekarang kita akan masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam presentasi begitu? Yang membuat saya sebenarnya kesulitan dalam presentasi Bu, yaitu adanya perasaan gugup dan sering lupa kata-kata saat presentasi. Baik. Bapak dengan tenang coba ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu bisa muncul Pak. Oh ya Bu, begini Bu, rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens membuat saya gugup, dan terkadang saya merasa tertekan atau mendapat tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna Bu. Baik. Baik Bu ya, baik Pak ya, saya paham. Bagaimana Bapak menghadapi situasi yang seperti itu, yang maksudnya situasi yang Bapak alami, bagaimana cara Bapak untuk menghadapinya begitu? Buat membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuat ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Dan saya merasa didengar dan didukung Bu. Baik. Mendengarkan dengan menyimak dengan seksama tadi apa yang Bapak ucapkan. Jadi begini, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini ya Pak ya. Kemudian apakah ada hal-hal yang ingin Bapak tambahkan? Iya Bu, saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan ini, bimbingan dari Ibu khususnya, saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Baik, sekarang kita mari merancang rencana aksi ya Pak ya. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan? Gitu, Pak. Ya Bu, saya hanya mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan memberikan feedback dari teman atau mentor Bu. Bagus sekali ya Pak ya. Kemudian adakah prioritas yang Bapak miliki dalam merencanakan aksi Bapak tersebut? Oh ada Bu, prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Kemudian Ya. saya akan berlatih presentasi di depan cermin. Kemudian saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi perasaan gugup. Ya baik. Selanjutnya apa strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Bapak tersebut? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik. Kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dengan menggunakan gerak tubuh. Kemudian saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri Bu, seperti itu. Baik.
bagus sekali Pak ya. Kemudian itu adalah langkah-langkah yang sangat baik yang Bapak akan terapkan, yang Bapak rencanakan kemudian diterapkan. Kemudian Pak, rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bapak mengatasi tantangan atau presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini Pak? Coba diberikan penjelasan sedikit. Rencana aksi yang terstruktur dan detail itu dalam mengatasi tantangan presentasi, saya tindak lanjuti dengan persiapan yang matang untuk tampil dalam presentasi. Itu saja Bu. Baik Pak, ya baik sekali ya Pak. Sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat tersebut? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Artinya dengan adanya persiapan yang baik, tidak dipungkiri bahwa akan menghasilkan hal yang lebih baik juga Bu. Berlatih presentasi di depan cermin dan mencari feedback dari teman atau mentor. Kemudian Pak, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak tersebut? Saya akan meminta bantuan teman Bu atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Kemudian saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong, motivasi dan perbaikan Bu. Baik sekali. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Pak? Saya akan terus berlatih Bu tentang presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi secara efektif Bu. Baik, Ibu tadi telah melakukan praktik coaching dengan Bapak. Nah, sekarang praktik coaching yang telah Ibu lakukan itu sudah sangat bagus. Apa yang sudah dilakukan itu apakah sudah mencapai indikator pencapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Baik Bu Daswati, terima kasih. Alhamdulillah sudah bisa dikatakan kategori seperti ini. Saya tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih. Begitu Bu Daswati. Nah, jadi kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Bisa saya mengidentifikasi sebuah permasalahan dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan memodifikasikan pertanyaan yang akan saya berikan kepada coach. Ibu juga sudah tadi mendengar dengan aktif dan kehadiran yang penuh ya. Iya Bu. Baik, kalau begitu Ibu, kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Terima kasih juga Bapak telah hadir dengan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sesuai janji kita kemarin, saya ingin berbincang dulu dengan Bapak. Baik Bu, silakan. Sesuai janji kemarin Bu Das akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur tirta. Nanti Bu Das akan melakukan coaching dengan Coach Budiana dan saya menjadi pengamat atau observernya ya di sini. Baik Pak. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching, apa yang ingin Ibu
Das kembangkan. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang baik, dan juga pertanyaan yang membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik, mana kompetensi yang akan Ibu terapkan? Memberikan pertanyaan berbobot, Pak, supaya bisa menggali potensi dari coaching. Baik, Budas, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui apa mencapai atau belum yang diharapkan dalam mengembangkan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan Ibu Diana sebagai coach, Pak. Baik, Bu, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dalam melaksanakan coaching. Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Diana. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik. Oh, baiklah, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi menurut Ibu apa yang akan kita diskusikan pada hari ini? Baik Bu Daswati, jadi begini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya sudah mulai kurang antusias dalam mengintegrasikan pembelajaran saya, sehingga pembelajarannya terlalu monoton menurut saya, Ibu Daswati, begitu. Jadi menurut Ibu Diana, apa yang akan Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya baik Bu Daswati, begini, saya sangat mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar di kelas Ibu Daswati. Menurut Ibu, apa saja hal yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di dalam kelas? Kalau saya ingat-ingat kembali Bu Das, ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama pembelajaran seperti seperti yang tersedia, mungkin pembelajaran yang saya terapkan itu mungkin membosankan atau terlalu monoton atau terlalu dominan dalam berbicara, mungkin seperti itu, sehingga murid-murid saya itu mulai kurang antusias. Kemudian murid-murid saya juga yang murid-murid saya juga mungkin saya kurang memberikan kesempatan buat mereka bertanya, berinteraksi langsung kepada saya tentang pelajaran, sehingga mereka kurang dalam antusiasmenya menerima pelajaran dari saya. Jadi semacam komunikasi satu arah, ya? Iya betul. Oh, jadi begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu menjadi antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas? Menurut saya Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang membuat murid-murid itu menjadi tenang dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya pembelajaran harus terpusat pada murid, Ibu Daswati. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian menambahkan ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Ya, jadi kira-kira Ibu akan menggunakan sumber belajar apa di kelas sehingga pembelajarannya menjadi lebih menarik? Saya menggunakan sumber belajar yang memang betul-betul berpusat pada peserta didik. Jadi adakah sumber belajar lain yang akan Ibu gunakan selain yang sekarang Ibu gunakan?
Saya berpikir banyak Budas sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sangat tren sekarang seperti Canva, atau video-video dari TikTok, Instagram dan sebagainya. Ya betul sekali Bu. Nah, saya yakin apabila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang tadi Ibu sebutkan, pasti murid akan lebih antusias dalam pembelajaran yang Ibu ajarkan. Iya. Jadi sekarang apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Begini Bunda Sati, ada beberapa langkah yang ingin saya terapkan kepada peserta didik. Itu yang pertama, saya akan merencanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar beragam seperti dari video YouTube, Instagram dan media sosial lainnya. Kemudian yang kedua, saya memberikan tugas-tugas sesuai dengan minat belajar murid. Istilah minat belajar murid, misalnya istilah saya akan melaksanakan pembelajaran misalnya berdiferensiasi, apalagi pembelajaran yang understanding by design seperti itu. Kemudian dengan materi itu saya selipkan beberapa video yang memberikan gambaran tentang belajar yang lebih pada murid. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan itu dapat berhasil ya Bu. Iya. Iya. Jadi apa kira-kira komitmen yang akan Ibu lakukan terhadap rencana Ibu yang tadi? Begini Bunda Sati, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid sehingga murid saya mendapatkan pembelajaran yang merdeka dan betul-betul berpusat pada murid, kemudian mengerjakan tugas-tugas sesuai kemampuan mereka dalam berkelompok mulai dari kelompok kecil, tengah dan besar begitu. Bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung komitmen Ibu. Mudah-mudahan semuanya itu dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Iya. Terima kasih Ibu Daswati atas waktunya berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang baik, yang berpihak pada murid dan dapat berkolaborasi dengan teman-teman kita di sekolah ini. Sama-sama, semoga apa yang kita bahas hari ini dapat kita terapkan bagi murid kita. Betul sekali. Baik Bu Das, Ibu kan tadi sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah hasilnya sangat bagus Pak. Coaching saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Alhamdulillah. Baik Bu, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang Ibu sudah sampaikan di awal. Ya Pak, baik. Ya. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Saya rasa saya sudah memberikan kehadiran penuh pada coaching saya Pak, sehingga pada saat coaching sehingga saya juga menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus pada coaching dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari coaching saya. Baik, setelah saya observasi memang Budas sudah melakukan coaching dengan bagus. Terima kasih banyak Pak sudah menyampaikan penilaian terhadap saya selama kami melaksanakan proses coaching. Baik, selanjutnya apa langkah-langkah Budas untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Baik Pak, nanti mungkin saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu, kekurangan apa saja yang ada dalam diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dan mencari referensi lain agar meningkatkan potensi saya dalam coaching.
Baik. Jadi kapan rencana Ibu untuk mencari referensi tersebut? Kalau bisa setelah proses ini Pak, saya akan segera melakukan Baik Bu. Nanti kita akan bertemu lagi ya Bu dalam progres perkembangan BUDAS. Baik Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.